Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Salsa dan Wening dari Divisi Keuangan akan jelasin materi tentang saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Satuan pembelian saham yaitu satu lot, itu 100 lembar. Jenis-jenis saham. Yang pertama yaitu common stock atau saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang bisa diklaim menurut laba rugi yang terjadi di perusahaan, di mana dalam distribusi dividen dari penjualan aset perusahaan, pemegang saham menjadi prioritas terakhir. Terdapat keterbatasan pemegang saham dalam hal-hal yang terjadi di perusahaan. Jadi, saat perusahaan mengalami gulung tikar, maka pemegang saham dan investasi dalam saham yang dibeli memiliki perhitungan kerugian maksimum yang sama. Ciri-ciri saham biasa. Yang pertama yaitu terdapat keterbatasan tanggung jawab pemegang saham. Yang kedua, dalam memilih dewan komisaris, seluruh pemegang saham biasa memiliki hak suara. Yang ketiga, ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka hak pemegang saham diutamakan. Jenis saham yang kedua yaitu preferred stock atau saham preferen. Jenis saham yang kedua ini merupakan pemegang saham memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Pemegang saham ini memiliki hak yang lebih tinggi jika dibanding dengan saham biasa. Oleh sebab itu, saat dilikuidasi, maka hak yang dimiliki para pemegang saham akan mendapatkan sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Ciri-ciri saham preferen. Yang pertama yaitu memiliki hak yang lebih tinggi. Kedua, memiliki beberapa tingkatan. Yang ketiga, dividen kumulatif. Yang keempat, dalam RUPS tidak memiliki hak suara. Yang kelima, pembagian dividennya lebih didahulukan dibanding dengan saham biasa. Yang keenam, saat perusahaan gulung tikar, maka pembagian sisa asetnya akan lebih didahulukan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan kepemilikan saham. Kepemilikan saham atau investasi saham ini memiliki keuntungan utama yaitu sebagai media investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang, semuanya menginginkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Biasanya, untuk penyimpanan jangka pendek akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang, di mana mereka akan secara rutin membeli saham atau menyimpannya. Nah, keuntungan kepemilikan saham ini ada dua macam, yaitu capital gain dan dividen. Yang pertama yaitu capital gain. Keuntungan yang pertama bagi pemilik saham yaitu capital gain, yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Maka, keuntungan untuk tiap investor atau pemegang saham tergantung dari ukuran atau jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua yaitu dividen. Keuntungan yang kedua bagi pemilik saham yaitu dividen, yang merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, maka akan memperoleh penghasilan tambahan. Yang berikutnya, ada resiko kepemilikan saham. Di dalam dunia saham memang mampu menghasilkan banyak sekali keuntungan yang bisa menambah pundi-pundi rupiah seseorang hingga membawanya pada puncak kejayaan, terutama jika saham yang dimiliki meroket tajam. Namun, di balik itu semua, kepemilikan saham tetap memiliki resiko yang tidak bisa dianggap remeh, sebab ada banyak miliarder yang bangkrut akibat permainan saham yang membawa mereka pada titik nol, bahkan tidak jarang yang masih menanggung hutang yang cukup besar.
resiko kepemilikan saham ini ada dua, yaitu capital loss dan suspend. Yang pertama yaitu capital loss. Resiko pertama yang cukup ditakuti para pemilik saham adalah capital loss, yang maksudnya adalah harga beli bisa lebih tinggi daripada harga jual. Jika harga jual merosot tajam, maka hal inilah yang akan menjadi momok menakutkan. Saat Anda membeli saham dengan harga 5.000 dan harus menjualnya di angka 2.000, maka secara otomatis Anda sudah mengalami kerugian lebih dari 50% per lembar. Maka bayangkan jika Anda memiliki lebih dari 1.000 lembar, maka berapa kerugian yang akan Anda alami? Yang kedua yaitu suspend. Resiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Hal ini yang sangat ditakutkan oleh para pemilik saham, maka secara otomatis seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai sama sekali dan Anda akan mengalami kerugian 100%. Namun yang cukup melegakan adalah suspend ini tidak berlaku selamanya, alias sementara, hingga suspendnya dicabut. Untuk masalah waktunya bisa berbeda-beda tergantung perusahaan. Kadang ada yang cukup 1 hari saja, tetapi ada pula yang berlangsung beberapa hari. Nah, penyebab saham mengalami suspend ini diantaranya penurunan harga saham yang cukup drastis dalam waktu singkat, perusahaan dirugikan oleh krediturnya, dan permintaan dari otoritas bursa yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Contohnya, laporan keuangan yang diberikan atau dilaporkan pada bursa efek hingga batas waktu yang sudah disepakati atau ditentukan. Demikian materi tentang saham yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.